Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Semoga Ananda Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, muatan matematika. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmau warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Kegiatan pembelajaran pada subtema 1 ini adalah yang pertama, pengukuran panjang dengan satuan baku. Yang kedua, pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Dan yang ketiga, kesetaraan satuan baku. Pada kesetaraan satuan baku ini kita akan belajar tentang tangga meter. Ananda Ibu, ayo kita amati benda-benda di sekitar kelas kita. Wah, banyak sekali ya. Ada kursi, ada meja, ada papan tulis, ada bunga, ada jam dinding, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda di sekitar kita bisa kita kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya ya. Pengelompokannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Yang kedua berdasarkan ukurannya. Dan yang ketiga berdasarkan warnanya. Yang pertama, jika berdasarkan bentuknya, benda dapat berbentuk balok dan bulat. Yang berbentuk balok misalnya apa saja ya? Iya, kotak pensil, lemari, ataupun kotak mainan. Sedangkan yang bentuknya bulat misalnya adalah bola. Nah, jika berdasarkan ukurannya juga ada ya, ukuran yang besar, ada ukuran yang kecil. Ada yang berat dan ada juga yang ringan. Kita dapat menentukan benda besar ataupun kecil dengan cara mengamati. Setelah itu, benda-benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda berukuran yang lebih besar dan benda berukuran yang lebih kecil. Selain itu, kita juga dapat menentukan berat dan ringan benda menggunakan timbangan. Nah, yang ketiga berdasarkan warnanya. Warna ada bermacam-macam ya. Ada merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, pink, dan lain sebagainya. Misalnya jika dilihat dari warnanya, yaitu pakaian seragam Ananda Ibu semuanya. Ada yang merah putih, ada yang biru, ada yang hijau, dan ada yang merah hijau. Nah, jika kita ingin mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai ya, agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran. Kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku, seperti beberapa contoh pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Biasanya panjang penggaris itu adalah 30 cm. Jadi, hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter atau mm, sentimeter atau cm, atau inci. Benda-benda yang dapat diukur menggunakan penggaris, misalnya buku tulis, buku cetak, pensil,
pena, spidol, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya meteran pita atau biasa kita sebut dengan meteran kain. Meteran kain dapat digunakan untuk mengukur bahan atau kain anggota tubuh kita karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau cm atau meter. Sudah tahu ya kegunaan meteran pita? Nah, selanjutnya meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan. Karena kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Nah, yang terakhir adalah meteran roll besar. Meteran roll besar ini biasanya sering digunakan pekerja bangunan untuk mengukur tanah. Hasil pengukuran tanah dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Penggunaan alat ukur pada gambar tergantung seberapa panjang benda yang akan kita ukur ya, dan kemudahan dalam penggunaannya. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan bagaimana cara mengukur benda menggunakan salah satu alat ukur baku. Contohnya menggunakan penggaris. Kita akan mengukur pensil berikut ini. Nah, kira-kira bagaimana ya cara mengukurnya? Iya, cara mengukur dengan penggaris atau salah satu ukuran baku, kita akan letakkan 0 di salah satu sisi pensilnya ya. Misalnya 0 Ibu letakkan di sisi pensil yang tajam. Jadi, ukuran panjang pensilnya akan kita ketahui pada angka terakhir sisi pensil yang lain. Nah, angka terakhir sisi pensil yang lain adalah 16. Jadi, panjang sebuah pensil adalah 16 cm. Sangat mudah sekali kan pengukuran menggunakan satuan ukuran baku. Untuk ketiga alat ukur lainnya seperti meteran pita, meteran roll besar, meteran roll kecil juga sama ya. Cara pengukurannya dimulai dari 0. Kemudian angka berapa terakhir di sisi yang lain itu adalah ukuran yang kita cari. Selanjutnya kita belajar kesetaraan satuan baku. Kesetaraan satuan baku dapat digambarkan menggunakan tangga meter. Apa itu tangga meter? Yuk kita kenali bersama-sama. Tangga meter mempunyai 7 anak tangga yang masing-masing berisi satuan panjang. Urutannya jika dimulai dari paling atas yaitu yang pertama kilometer, tangga kedua hektometer, tangga ketiga dekameter, tangga keempat meter, tangga kelima desimeter, tangga keenam sentimeter, dan tangga ketujuh milimeter. Supaya lebih mudah, ada cara untuk menghafal 7 anak tangga satuan ukur. Seperti berikut ini. Kilometer kita ambil K-nya, diganti kucing. Hektometer kita ambil H-nya, diganti hitam. Dekameter kita ambil DA, kita ganti dalam. Meter kita ganti mobil. Desimeter kita ambil D-nya menjadi desi. Sentimeter kita ambil C-nya, kita ganti cantik. Dan milimeter kita ganti mondar-mandir. Nah, jika kita baca,
Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Mudah kan? Nah, apapun caranya, yang penting Ananda Ibu dapat hafal sehingga mudah dalam mengganti satuan ukur. Sekarang Ibu jelaskan. Dalam tangga meter, cara kerjanya adalah jika kita naik satu tangga, maka akan kita bagi 10. Dan jika kita turun satu tangga, maka akan kita kali 10. Nah, bagaimana ya Bu jika kita turun 2 tangga, misalnya dari kilometer ke dekameter? Maka akan kita kali 10 sebanyak 2 kali. Turun 1 kali kali 10, turun 2 kali kali 10. Jadi, totalnya akan kita kali sebanyak 100. Nah, kalau 3 tangga Bu turunnya, maka akan kita kali 10 sebanyak 3 kali. Kali 10, kali 10, kali 10. Jadi akan kita kali 1000. Sama juga jika tangga naik ya. Jika kita naik sebanyak 3 kali, misalnya dari milimeter ke meter, maka akan kita bagi 10 sebanyak 3 kali. Dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Untuk lebih mudahnya dapat kita tulis seperti ini ya. Jika turun 1 tangga, maka akan kita kali 10. Jika turun 2 tangga, maka akan kita kali 10 kali 10 atau kali 100. Jika turun 3 tangga, maka akan kita kali 10 kali 10 kali 10. Jadi kita kali 1000. Jika turun 4 tangga, maka akan kita kali 10 sebanyak 4 kali. Jadi kita kali 10.000. Nah, jika turun 5 tangga, akan kita kali 10 sebanyak 5 kali. Jadi kita kali 100.000. Jika turun 6 anak tangga, maka akan kita kali 10 sebanyak 6 kali. Jadi kita kali 1 juta. Sama juga dengan pembagian ya. Jika kita naik 1, maka akan kita bagi 10 atau 1/10. Jika kita naik 2 tangga, maka akan kita bagi 10 bagi 10. Jadi kita bagi per 100. Jika kita naik 3 tangga, maka akan kita bagi 10 bagi 10 bagi 10. Jadi per 1000. Nah, begitu seterusnya. Sekarang untuk mempermudah Ananda Ibu semuanya, yuk kita kerjakan saja soal-soal yang akan Ibu berikan berikut ini. Nah, kita sudah mempelajari cara mengubah pengukuran panjang benda dari tangga meter ya. Sekarang kita akan fokuskan materi kita pada hasil pengukuran panjang yang dinyatakan dengan satuan baku meter, sentimeter, dan milimeter. Ayo kita ingat kembali, dari meter ke sentimeter turun sebanyak 2 kali. Jadi akan kita kali 100. Nah, dari meter ke milimeter turun 3 kali, jadi akan kita kali 1000. Atau bisa juga satuan baku dinyatakan dalam bentuk satuan baku lainnya. 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 milimeter. Perhatikan soal-soal Ibu berikut ini ya. Kita mulai kerjakan dari soal nomor 1. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter.
Nah, tadi dari meter ke sentimeter turun. Iya, kita turun 2 kali. Jadi akan kita kali 10 kali 10 atau dikali 100. Jadi jika soalnya 2 meter, maka 2 kita kali 100 sama dengan 200 cm. Nah, selanjutnya yuk kita coba selesaikan soal nomor 2. 3 meter sama dengan titik-titik milimeter. Nah, kita akan mengubah satuannya menjadi bentuk milimeter. Kira-kira dari tangga turun berapa kali ya? Iya, turun 3 kali. Jadi akan kita kali 10 kali 10 kali 10 atau kita kali 1000. Jadi 3 meter kita kali 1000 sama dengan 3000 mm. Nah, pada soal nomor 3 sudah ada satuannya campuran ya. Ada 3 meter, ada 25 cm. Akan kita ubah menjadi bentuk sentimeter. Jadi, mana ya yang kita ubah? Iya, yang 3 meternya saja ya, yang 25-nya tetap dulu. Sekarang dari meter ke sentimeter turun sebanyak 2 kali. Jadi akan kita kali 100. 3 dikali 100 sama dengan 300. Nah, ingat kembali kita tadi masih ada 25 cm. Jadi 300 ditambah 25 sama dengan 325 cm. Oke, soal selanjutnya. 200 cm sama dengan titik-titik meter. Wah, soalnya berbeda nih. Ternyata naik ya. Iya, naik berapa kali ya dari sentimeter ke meter? Betul sekali. Naik 2 kali. Jadi akan kita bagi 10 bagi 10 atau bisa juga kita bagi 100 karena naik 2 kali. Nah, jadi 200 kita bagi 100 sama dengan 2 meter. Nah, selanjutnya soal nomor 5. 215 cm sama dengan titik-titik meter, titik-titik sentimeter. Nah, tadi kan 15-nya bisa kita letakkan di sentimeter. Jadi tinggal 200. Sekarang dari sentimeter ke meter naik 2 kali. Jadi akan kita bagi 100. 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Jadi jawabannya adalah 2 meter 15 cm. Nah, bagaimana? Siap untuk mencoba? Yuk kita kerjakan latihan-latihan yang ada di buku Bu Penanya. Semangat mencoba! Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai. Semoga video Ibu bermanfaat untuk Ananda Ibu semuanya ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.